Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat berjumpa kembali para viewers semuanya di channel Anwes PD. Kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam video yang berikutnya. Pada kali ini saya akan memberikan video tentang cara menggunakan fungsi if dalam spreadsheet. Baik, para viewers semuanya, sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa para viewers bisa mencari video-video dengan cara menekan playlist terlebih dahulu, kemudian bisa mencari video-video yang sesuai dengan tema di channel ini. Baiklah, simak video ini baik-baik agar apa yang saya sampaikan mengenai fungsi if bisa viewers pahami secara betul-betul. Baiklah, kita langsung saja menuju aplikasi softwarenya ya. Saya menggunakan software WPS Spreadsheet. Para viewers semuanya bisa menggunakan WPS Spreadsheet atau spreadsheet yang lain seperti Microsoft Excel, LibreOffice Calc, dan lain-lain. Baik, kita buat dari awal bagaimana misalnya fungsi if ini digunakan. Baik, first contohnya misalkan hasil ujian matematika, kemudian KKM, misalkan KKM-nya 65 ya. Baik, kemudian kita mulai menggunakan tabelnya, membuat tabelnya. Oke. Nomor, nama, hasil ujian, kemudian ketuntasan. Saya menggunakan contoh ini ya. Baik, ada 5 orang siswa. Kita buat sampai 5. Kemudian misalkan namanya adalah Anita, Bintang, kemudian Cantika, Dina, Eko. Misalkan hasil ujiannya 70, 54, 85, 83, 30. Baik, untuk memperindah tabelnya maka kita coba ya menggunakan, misalkan ya yang saya pakai ini adalah Times New Roman, kemudian hurufnya 12 atau font size-nya 12. Kemudian kita coba rapikan dulu ya, seperti ini. Hasil ujian matematika, ya KKM-nya 65. Ya, agak ini. Nah, bisa kita sepertikan. Kita ketengahkan. 65 ini bisa kita taruh dimanapun ya. 65 berarti nanti ada nilai 65. Kemudian seperti ini kita ketengahkan. Baik, kemudian kita blok sel yang akan kita jadikan tabel, kemudian kita
klik home, kemudian pilih ini ya, tabelnya di sini, tapi pilihan kita adalah all borders seperti ini ya. Nah, kita sudah jadi. Kemudian kita bisa mengetikkan conditionnya di sini ya. Saya akan mengetikkan condition untuk saya beritahukan kepada para viewers semuanya. Baik, conditionnya adalah, saya ubah dulu. Baik. Ini kan ya, jika hasil ujian, misalkan dalam hal ini matematika, mencapai nilai 65 atau lebih, maka peserta didik yang bersangkutan dinyatakan tuntas. Jika nilai kurang dari 65, maka dinyatakan tidak tuntas. Baiklah para viewers semuanya, ini adalah kondisi yang akan kita pakai di sini ya, di tabel ketuntasannya ya. Kita seperti dari awal tadi akan menggunakan fungsi if ya. Baiklah, perhatikan baik-baik bagaimana saya menggunakan fungsi if. Para viewers semuanya bisa menggunakan kondisi atau tabel atau tema yang lain untuk berlatih menggunakan fungsi if di rumah. Baiklah, saya dalam hal ini menggunakan hasil ujian matematika. Baik, pertama kita agar lebih rapi ya, kita kepinggirkan dulu selnya seperti ini. Kemudian kita mengetikkan sama dengan, kita coba ya bersama-sama, sama dengan, kemudian kita tekan if, buka kurung seperti ini. Kemudian karena logical testnya ya, logical testnya adalah ini ya, 70 ini lebih besar dari 65 atau tidak, seperti itu ya. Maka kita mengetikkan dulu if, bisa arahkan pointernya ke sini. If karena tempatnya di C5, maka hasilnya C5, if C5 ya, atau 70 lebih besar. Nah di sini kan 65 juga termasuk, jadi kita ketikkan sama dengan ya, karena 65 juga termasuk, maka lebih besar atau sama dengan ya. Kemudian kita bisa mengetikkan 65 seperti ini ya. Jika ini tidak ada, misalkan kita langsung di rumus ini ya, atau kita bisa mengarahkan ke selnya, bisa. Jadi di sini menggunakan B3, tidak menggunakan 65 ya, karena di sini sudah ada 65 seperti itu. Kemudian jika C5 atau di sini nilainya lebih besar dari B3, nah agar tidak, saat kita deret itu tidak berpindah, maka kita kunci dengan menekan F4 di keyboard kita. Nah, atau kita ketik sendiri ya tanda ini, agar nanti saat di copy tidak berpindah. Nah kemudian
karena sudah ya, logikanya sudah ya. Jadi nilainya jika lebih besar dari 65, maka di sini value if true, jika benar. Tadi kan jika benar adalah dinyatakan tuntas. Maka kalau tulisan atau huruf ya, maka kita harus mengawalinya dengan tanda petik 2 seperti ini. Kita ketikkan tuntas. Kita akhiri dengan tanda petik 2 kembali. Kemudian ini kan benar ya, jika benar. Kemudian kita tekan titik koma. Nah, value if false, jika salah, jika tidak sesuai dengan logikanya, maka tidak tuntas. Seperti ini. Kita akhiri dengan tanda petik 2. Kemudian di sini ada tanda kurung, kita tutup kembali. Nah, sintaks sudah selesai. Nah, kita coba buktikan apakah rumus ini betul ya. Kita tekan enter untuk membuktikannya. Baik, apakah tuntas nilai 70 ini? Iya, 70 merupakan nilai yang di atas 65. Nah, coba kita ubah yang dina ini menjadi 65. Kita coba saja ya, menjadi 65. Apakah tetap tuntas? Nah, kita copy atau kita drag ke bawah seperti ini, tarik ke bawah. Ya, tuntas ya, 65 ya. Kalau kita ubah 64, sudah berubah menjadi tidak tuntas. Jadi 83 seperti ini. Nah, sudah keluar semuanya. Nilai ketuntasan dari hasil ujian matematika. Nah, baiklah viewers, coba kita ubah apakah hasilnya. Kita coba sekali lagi apakah hasilnya itu sesuai 30 misalkan, karena ada kesalahan mengentri nilai, maka hasil didapatkan nilai 76. Ya, berubah menjadi tuntas. Baiklah para viewers semuanya, bisa dicoba di rumah dengan menggunakan fungsi if ini. Silahkan diulang-ulang videonya jika belum paham. Sekali lagi saya memberikan saran untuk melihat di playlist di channel ini, karena di channel ini banyak sekali video-video dengan berbagai tema, mulai dari bahasa Inggris, kemudian penilaian dan lain sebagainya. Silakan tuangkan pertanyaan kalian jika kalian tidak paham terhadap video ini di kolom komentar. Silakan bisa di like ataupun subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu bermanfaat bagi viewers semuanya. Baik, nantikan video yang berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.